Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mama Dehanya. Halo momis, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah ya moms ya. Amin. Sesekali aku sharing kegiatan di luar gitu ya moms ya. Jadi ini tuh kegiatannya di weekend kemarin, bawa anak jalan-jalan sekitar 1 jam dari rumah lah kayaknya ya. Terus sekalian juga makan siang dan tasyakuran Pak suami di sini. Kalau momis nih yang domisilinya daerah Tangerang Selatan, mungkin ini tuh nggak akan asing ya buat momis ya. Ini tuh lokasinya di The Breeze BSD. Jadi di The Breeze ini tuh adalah kumpulan tempat makan gitu ya moms ya, tapi nggak mall gitu, karena lokasinya itu tuh lebih ke alam terbuka gitu loh, nggak kayak di mall yang harus pakai AC dan tertutup. Jadi juga banyak pilihan sih, ada yang viewnya saung, ada viewnya kayak restoran biasa, atau ada juga viewnya kayak taman gitu ya. Nah kebetulan di sini tuh kita makan, ada tempat penangkaran ikan gitu, penangkaran ikan mujair atau ikan nila kalau nggak salah nih. Jadi sekalian makan, sekalian juga anak-anak sambil wisata ikan, sambil kasih makan ikan gitu moms. Jadi ini tuh udah bisa dibilang paket komplit gitu ya. Sekalian makan, sekalian berwisata gitu kan. Untuk makanan ikannya sendiri itu kita belinya cuma 5.000 aja, terus dapatnya seplastik besar gitu. Berhubung kan rumah ini kan jauh dari mana-mana ya, tempat wisata juga beberapa aja deket rumah. Kemudian juga jauh gitu ya dari mall. Jadi kita tuh memang jarang banget untuk pergi keluar-keluar. Paling ya memang minimal tuh sekali dalam sebulan untuk belanja bulanan sambil healing alias cuci mata. Nah ini habis makan kita sempat keliling dulu masih di daerah The Breeze ini. Jadi di sini tuh bagus banget sih mom tempatnya. Aku baru tahu banget ini tempat The Breeze, kalau misalkan seluas ini dan segede ini, ada taman-tamannya dan ada food courtnya juga sih. Jadi kayaknya kalau misalkan di sini tuh enak banget kalau misalkan bosan gitu ya, jenuh sama mall lagi dan mall lagi. Gimana nih momis, sudah pertengahan bulan menuju gajian nih buat momis yang gajiannya tanggal 20 atau tanggal 25 nih, seminggu lagi. Gimana dompetnya, gimana keuangannya, masih aman nggak? Nah tadi tuh karena tadi kan menyambut tasyakuran Pak suami, jadi ini tuh di luar budget yang sudah aku susun gitu ya, karena kita ditraktir ceritanya. Tapi tetap aja di pertengahan bulan ini aku udah ngerasa ada beberapa pos juga yang sudah boncos, terus ada beberapa juga yang masih aman gitu. Jadi ini tuh kegiatan rutin aku di pertengahan bulan gitu ya moms ya. Cek-cek dompet, cek-cek dari sinking funds-nya, mana nih dompet yang budgetnya masih aman, atau mana ada dompet yang sudah harus diwaspadai atau jaga-jaga nih untuk direm-rem atau untuk pintar-pintar lagi nih kelolanya. Nah sambilan juga aku mau cabut-cabutin uang 2000-an, karena kalau misalkan nyabutin uang 2000-an tuh gak kerasa ya beban, gak kerasa bebannya. Beda halnya kalau udah 5.000, 10.000 atau 20.000. Mungkin kalau 5.000 aman sih ya kalau misalkan ketemunya uang 5.000-an 1, 2. Tapi kalau misalkan dalam satu pos keuangan itu tuh semuanya 5.000 kan agak beban juga kalau dicabut semua ya moms ya. Cerita dong moms, atau komen di bawah momis sudah ikut tantangan menabung yang mana aja nih. Boleh dong sharing ya di kolom komentar. Atau masih ada juga nih momis yang belum mulai nih, masih ragu-ragu untuk memulai budgeting atau mulai menantang tabungan gitu. Nah jadi uang 2000-an ini tuh aku peroleh dari kemarin minggu lalu tuh hektik banget untuk kegiatan Abang Dehan di sekolah, Abang Dehan di sini di komplek juga, terus temenin Abang lomba. Jadi kan aku tuh beberapa hari itu bolak-balik ke sekolah Abang Dehan. Jadi malah mamahnya yang jajan di kantin sekolahnya. Jadi kadang-kadang walaupun jajannya itu cuma 1.000, 2.000, terus tapi aku kasih uang 10.000-an gitu mom. Jadi kembaliannya tuh uang receh atau uang 2.000-an. Jadi malah nagih gitu uang 2.000-an, minta dikembaliin uang 2.000-an terus biar bisa ditabung. Jadi ini lumayan terkumpulnya banyak, sekitar 20 lembar uang 2.000-an.
Dan setelah dihitung-hitung, alhamdulillah uang 2000-an ini tuh totalnya terkumpul sekitar 500.000. Dan ini juga masih belum kepikiran mau dijadiin apa dan mau dipakai buat apa gitu. Masih ditabung aja sih sampai sekarang. Ayo dong moms, ikutan juga yuk challenge 2000 ini, paling menyenangkan banget karena kita tuh nggak kerasa nabungnya itu nggak terlalu memberatkan gitu moms. Nah karena kan siang tadi itu kan sudah sempat pergi kemana-mana juga kan, tapi nggak semuanya ditraktir pak suami ya. Kayak misalkan untuk transportasi jadi pakai uang yang sudah ada di dalam sinking funds. Terus juga ada beberapa pos keuangan lagi kayak kebutuhan anak, pas anak-anak jajan aku ambil dari pos kebutuhan anak. Ini juga sekalian aku mau cek-cek nih dari challenge tabungan 2 juta untuk beli lemari dapur. Dan ini juga untuk dana lebaran, karena kemarin itu sempat kepake gitu, aku pakai uangnya karena terburu-buru, lupa ngambil posnya seharusnya di dana darurat, tapi ternyata aku ambil antara di pos keuangan dana lebaran atau dana challenge 2000 gitu. Dan ternyata ini sudah alhamdulillah masih aman sih, sesuai sama catatan yang sudah aku catat. Nah untuk dana lebaran sendiri itu juga terkumpulnya belum sampai 1/4 juga sih nih dari target. Kira-kira bakal nyampe nggak ya? Semoga ya kita semua tuh rezekinya dilancarkan, diberikan kesehatan terus untuk selalu produktif dan bisa gitu ya mencapai impian-impian kita, mencapai tujuan-tujuan kita. Nah seperti yang aku bilang tadi, karena kita tuh berangkat kan pakai sinking funds transportasi, jadi di sini tuh uang transportasinya juga sudah habis untuk bulan ini. Dan untuk pos keuangan lainnya juga untuk kebutuhan anak juga aku pakai, terus juga kebutuhan aku sendiri karena aku jajan pakai uang aku juga sendiri ya moms ya, untuk kebutuhan pos keuangan kebutuhan istri. Jadi tadi pas waktu ngelihat dompet nih pas pertama tadi ada beberapa pos keuangan yang sudah boncos bahkan minus ya, kayak belanja bulanan itu sudah minus, udah ngambil dana tak terduga. Terus juga ada beberapa pos lagi untuk seperti dana pegangan atau dana untuk jaga-jaga juga sudah minus. Jadi kalau butuh apa-apa dan pos keuangannya sudah nggak ada juga, kayaknya mau nggak mau uang daruratnya kepake juga. Tapi selebihnya sih masih aman ya, alhamdulillah untuk belanja mingguan dan juga untuk jajan anak ataupun gas galon itu masih aman. Dan juga begitu halnya dengan sinking funds ini. Jadi ini tuh menurut aku penting banget ya, kalau di pertengahan bulan itu tuh kita ngecek-cek dompet gitu mom, supaya kita tuh nggak kebablasan boncosnya sampai akhir bulan. Ada yang sama gak sih punya kegiatan rutin gitu untuk cek-cek dompet ataupun cek-cek kondisi keuangannya di pertengahan bulan gini? Sharing dong di kolom komentar juga. Nah ini kan karena sudah malam ya, ini tuh aku cek-ceknya. Terus sebelum tidur seperti biasa aku tetap melanjutkan rutinitas aku, ikhtiar nih untuk ngerawat diri, ngerawat wajah. Nah dari pertama kali launching itu tuh aku sangat penasaran banget sama paket delay paket dari Scarlett ini nih, yang anti aging series. Nah ini tuh sudah lengkap ya moms ya, dari sabun cuci mukanya sampai ke moisturizer atau pelembabnya gitu. Untuk paket anti aging series ini tuh terdiri dari 5 skincare gitu ya moms ya. Dan lihat sendiri deh looknya itu mewah banget ya untuk paketannya. Pertama ada Hydro Fresh Cleanser, yaitu untuk sabun cuci mukanya ya. Nah sebelumnya ini tuh untuk paketan ini tuh cocok untuk usia di atas 25 tahun ke atas, dan untuk semua jenis kulit juga ya. Nah untuk teksturnya sendiri itu tuh kayak gel gitu ya sabunnya, terus nggak begitu ngeluarin banyak busa, jadi ini tuh aman banget buat muka insya Allah. Dan alhamdulillah untuk selama ini tuh produk Scarlett cocok buat aku. Lanjut setelah mukanya sudah dicuci dan sudah dikeringkan, aku lanjut lagi pakai essence tonernya.
Nah, untuk essence toner sendiri itu bisa langsung kita aplikasikan pakai tangan atau pakai kapas kayak gini nih ya. Biasanya aku tuh pakai kapas sekalian ngebersihin sisa-sisa yang tadi nggak bisa kecuci atau nggak bersih gitu ya. Setelah itu kalau udah agak kering nih, lanjut pakai serumnya. Jadi serumnya ini ada ingredient dari black ginseng water, yaitu berfungsi sebagai antioksidan atau anti aging sehingga bisa membuat tampilan kulit kita tuh lebih sehat dan ikhtiarnya lebih awet muda gitu ya moms. Jadi ini kita langsung apply aja ke muka sambil dipijit-pijit gitu sampai serumnya merata dan meresap ke kulit. Nah, ini tuh bagian terantusias aku karena baru pertama kali ya pakai eye serum atau serum mata. Nah, fungsinya itu untuk membantu mencegah dan mengurangi garis-garis halus dan kerutan pada area mata kita nih. Terus juga yang punya kantung mata seperti aku, ini tuh bisa banget mengurangin, insya Allah ya, mengurangin kantung mata itu sendiri dan memudarkan lingkaran hitam pada mata juga. Nah, terakhir di sini tuh ada moisturizernya. Fungsinya itu untuk meningkatkan elastisitas kulit kita, terus meminimalisir garis halus pada kulit dan membuat kulit kita tuh lebih sehat sehingga bisa memperlambat terjadinya penuaan pada kulit gitu moms. Nah, ini tuh juga moisturizer yang terpenasaran karena sebelum-sebelumnya kan Scarlett belum ada ngeluarin moisturizer. Jadi di Age Delay ini sudah ada moisturizernya dan momis harus cobain banget. Jadi moisturizernya itu bentuknya gel dan dia tuh nggak bikin kulitnya itu berminyak ya moms ya. Nah, ini tuh sebenarnya apply-nya tuh aku cobain di daily routine gitu ya. Sebenarnya di malam hari seperti ini juga aku apply rangkaian skincare harian aku. Jadi untuk paket HD ini tuh juga bisa dipakai untuk pagi hari dan malam hari gitu ya moms ya. Karena di malam hari itu kan aku jarang berkerudungan gitu kan. Jadi di sini tuh aku kasih contoh apply-nya itu di pagi hari ya moms ya. Padahal sebenarnya malam hari juga aku pakai rutin, alhamdulillah, karena cocok dengan rangkaian skincare dari Scarlett ini. Yuk moms, ikhtiar bareng nih untuk menunda penuaan dini pada kulit muka kita nih. Untuk linknya sudah aku taruh di description box ya moms. Oke, kalau gitu aku pamit dulu ya untuk kali ini. Semoga bermanfaat sharingnya. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.